Masa pengenalan lingkungan sekolah online SMP Negeri 1 Cikarang Timur akan segera dimulai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehat. Saya ucapkan untuk para peserta didik baru di SMPN 1 Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Selama 1 jam ke depan, kalian akan ditemani oleh saya, Ibu Aam Aminah, dalam MPLS hari pertama, yaitu dengan materi Wawasan Wiyata Mandala. Sebelum mengikuti kegiatan ini, Ibu ingin memberikan satu penyemangat, yaitu satu yel-yel untuk kalian semua. Ikutin ucapan dan gerakan Ibu ya. SMPN 1 Ciptim, hebat, cerdas, luar biasa. Nah, sekarang sudah tambahkan semangatnya. Setelah ini, kita simak yuk bersama-sama video berikut ini tentang wawasan Wiyata Mandala. Mari kita simak videonya bersama-sama. Nah, di hadapan kalian sudah tampak materi wawasan Wiyata Mandala. Sebelumnya Ibu ingatkan, siapkan peralatan tulis menulis kalian ya, dan catat apa yang ada di dalam video ini. Karena di akhir video kalian harus menjawab beberapa pertanyaan yang akan diberikan oleh Ibu. Mari kita simak materi berikut ini. Apa itu wawasan Wiyata Mandala? Arti wawasan Wiyata Mandala. 1. Wawasan, yaitu suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Kedua, Wiyata adalah pendidikan. Ketiga, Mandala tempat atau lingkungan. Jadi, arti wawasan Wiyata Mandala itu adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Dan unsur-unsur yang ada di Wiyata Mandala adalah 1. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. 2. Adanya kepala sekolah yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. 3. Antara guru dan orang tua itu harus ada saling pengertian dan kerjasama yang erat untuk mengemban tugas pendidikan. 4. Warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitar dan mendukung antar warga. B. Sekolah dan fungsinya. Apa sih fungsi dari sekolah itu? Fungsi dari sekolah itu adalah 1. Adalah tempat untuk menuntut ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua, sebagai pandangan hidup atau kepribadian. Yang ketiga, untuk mendapatkan hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan lingkungannya. Keempat, bisa berkarya atau mempunyai kemampuan untuk berkarya. C. Fungsi sekolah. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan dalam PBM untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Yang D. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar, yaitu 1. Adanya guru dan siswa, kemudian timbulnya PBM yang tertib. 2. Tercapainya masyarakat yang sadar mau belajar dan bekerja keras. 3. Terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Nah, di
sekolah mempunyai prinsip-prinsip sekolah. Di antaranya ada beberapa prinsip sekolah. Yang pertama adalah sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Yang kedua sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil dan merata bagi stakeholder-nya. Keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Kelima, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Keenam, memberikan perhatian untuk kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi. Yang ketujuh, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Yang kedelapan, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Yang kesembilan, sebagai bagian dari masyarakat belajar. Penggunaan sekolah. Nah, sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat 1. Ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Ya, ingat ya, sekolah bukan tempat untuk berjualan. Kemudian, sekolah merupakan lingkungan bebas rokok. Artinya, setiap siswa dilarang membawa rokok ataupun merokok di lingkungan sekolah. Ketiga, penyebaran aliran sesat atau menyebarluaskan aliran agama, ini dilarang juga. Kemudian dilarang mempropagandakan politik atau berkampanye di sekolah. Kelima, dilarang syuting film atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. Dan yang terakhir, tidak diperbolehkan mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan atau perpecahan dan perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Nah, untuk penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah ada beberapa upaya, yaitu yang ke-1, ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. Yang kedua, untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala di sekolah melalui langkah-langkah, yaitu diantaranya A. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sama warga sekolah. Kemudian melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten, melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat, kemudian mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah, mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa juga. Kemudian F-nya itu pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan dan etika bermoral Pancasila, kepribadian sopan santun dan berdisiplin. Yang G, mengembangkan logika para siswa untuk rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca atau gemar membaca informasi atau penemuan-penemuan para ahli. Yang hanya mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Yang I-nya, mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan iptek. Nah, itulah upaya-upaya sekolah untuk ketahanan sekolah dalam wawasan Wiyata Mandala. Tugas dan wewenang tanggung jawab sekolah, tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan Wiyata Mandala. Nah, dalam hal ini kepala sekolah mempunyai tanggung jawab diantaranya 1. Pelaksanaan program yang telah disusun bersama komite sekolah, kemudian menyelenggarakan musyawarah, kemudian menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk perangkat keras dan perangkat lunak. Kemudian keempatnya itu mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidentil yang bersifat intern sekolah kepada diantaranya pertemuan antara kepala sekolah, pendidik, orang tua siswa dan siswanya juga. Kelima, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah, misalnya seperti PKS, Pramuka, PMR, Paskibra, dan kesenian dan
Yang terakhir adalah mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Ada 2 tahap, yaitu 1 tahap preventif dan tahap represif. Tahap preventif diantaranya adalah 1. Menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik atau staf dan siswa serta penduduk di sekitar sekolah. Kemudian kedua, membentuk jaring-jaring pengawasan atau kontrol dan razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. Yang kedua, tahap represifnya itu adalah diantaranya 1. Mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan berikut orang tua, pendidik, dan pembinanya. Yang keduanya, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Nah, anak-anak, demikian paparan dari Ibu materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Setelah ini, kalian jawab ya pertanyaan yang akan Ibu berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.